Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian salawat buat Nabi Muhammad dengan kita bacakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya Zulkifli, mahasiswa PPG Angkatan Kedua UIN Imam Bonjol Padang, serta guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 10 Ganting. Dalam kegiatan PPL1 RPP2 ini, insya Allah saya akan menampilkan video pembelajaran berkaitan dengan ayo membayar zakat. Fokus bahasanya kepada orang yang berhak menerima zakat dan hikmah dari melaksanakan ibadah zakat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian salawat buat Nabi Muhammad yang kita bacakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar Bapak semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir? Ada semuanya? Baik anak Bapak semuanya, insya Allah hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelumnya Bapak persilakan anak Bapak Raffi untuk memimpin teman-temannya membaca doa. Kepada anak Bapak Raffi. Baik, untuk lebih bersemangat kita mudah-mudahan doa yang kita baca dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita yang belajar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Biar lebih bersemangat di siang hari ini, Bapak minta anak-anak Bapak silakan berdiri semuanya. Kita akan membaca bernyanyi bersama tentang lagu wajib nasional. Judulnya Bangun Pemuda Pemudi. Semuanya kita bernyanyi dengan semangat. Dalam pembelajaran yang keempat ini, lanjutan dari minggu kemarin. Kita akan lanjutkan pelajaran kita masih KD 3.7.
dalam KD 3.7 minggu kemarin ada 2 pelajaran yang kita bahas. Masih ingat apa itu? Satu tentang pengertian zakat. Setelah pengertian zakat apa lagi kemarin? Macam-macam zakat. Masih ingat semuanya apa arti zakat? Siapa bisa? Bagus, Anda. Zakat menurut bahasa artinya suci. Terbagi berapa zakat itu? 2. Yang pertama, yang kedua. Hari ini kita akan lanjutkan kepada poin yang ketiga. Apa itu? Yang keempat. Ya, ada 2 pelajaran kita hari ini. Pelajaran kita sukses ketika anak bapak bisa memahami siapa orang yang berhak menerima zakat dan apa hikmah Allah syariatkan zakat. Sebelumnya, Bapak akan bagikan lembaran kertas sebagai bentuk post test kepada kita bersama. Bapak beri beberapa waktu, silakan diisi dan dijawab sesuai dengan kemampuan. Silakan. Jawab secara ringkas sesuai dengan kemampuan. Nah, silakan perhatikan video ini baik-baik. Nah, berdasarkan video ini kita ada beberapa hal nanti yang akan Tuh, Nadia dan Syamil sedang apa ya? Aku lihat ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syamil, Nadia, kalian bagi-bagi bungkus dan uang apaan? Dodo mau juga dong. Kami sedang membagikan zakat, Dok. Tapi maaf ya, Dok, kami tidak bisa memberikan zakat karena nama kami tidak ada dalam daftar. Kalau begitu, Dodo daftar ya. Bukan itu masalahnya. Terus apa masalahnya? Tidak ada pulpen ya? Bukan juga, Dok. Aku dapat tagihan, asik, kita dapat bagian. Paman itu dibagi. Kenapa namanya teman akrab kalian tidak dibagi? Zakat itu dibagikan untuk yang berhak menerimanya. Sedangkan kamu kan tidak berhak menerimanya, Dok. Kenapa Dodo tidak berhak menerimanya? Karena syarat menerima zakat tidak boleh botak dan tidak boleh gendut seperti kamu. Kasihan deh kamu. Loh, ada apa ini? Paman, apa benar Dodo tidak berhak menerima zakat karena kepala botak dan perut gendut? Itu tidak benar, Dok. Orang yang berhak menerima zakat sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Di antaranya orang-orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan yang dapat mencukupi kehidupannya. Contohnya, orang yang cacat. Orang miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk keperluan hidup. Panitia atau petugas zakat yang diangkat oleh pihak yang berwenang untuk memungut dan mengatur. Mu'alaf, yaitu orang yang baru menganut agama Islam. Orang-orang yang menanggung hutang dan sulit membayarnya. Budak, orang yang berdakwah atau guru yang mengajarkan ilmu agama Islam. Musafir yang kehabisan perbekalan. Oh begitu ya. Dodo jadi malu. Kalau begitu Dodo pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini orang yang tadi meledek Dodo. Wah, enak sekali, enak. Nikmatnya hidup ini. Pak, saya minta bagian zakat, Pak. Minta bagian zakat yang mana? Milik saya ini dari pemberian zakat, tahu? Bapak jangan pelit ya. Bapak maunya diberi, tapi tidak mau memberi. Benar juga ya, apa yang dikatakan orang kecil ini. Terimalah ini, semoga Allah menerima amalku. Terima kasih ya Pak. Doa saya mau
Ada dilihat. Dari tayangan video tadi, kira-kira apa pelajaran yang bisa kita ambil? Satu, siapa bisa? Tentang apa itu kita? Oke, apa? Jadi, oke, berisi tentang pelajaran orang-orang yang berhak menerima zakat. Boleh zakat itu diterima oleh sembarangan orang? Tidak. Satu. Ada lagi dari tayangan video yang sederhana itu. Selain dari itu, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Oke, Pak. Tidak boleh mengambil hak orang lain. Apa hukumnya kalau mengambil hak orang lain? Haram. Bagus. Sudah dua. Ada lagi? Ada lagi yang mencoba menambahkan? Coba perhatikan pengalaman dari seorang pengemis tadi. Walaupun dia butuh, ketika dia merasa ada orang yang lebih berhak, apa sikapnya? Dia juga memberikan bantuan. Maka pelajaran kita hari ini berisi tentang ternyata Islam mengatur orang-orang yang berhak menerima zakat. Jangan mentang-mentang dia teman kita kasih dia zakat. Boleh atau tidak? Nah, boleh. Rapi berteman dengan nopiada. Nah, walaupun dia kaya, dia tidak layak menerima zakat, tapi gara-gara kawan dikasih juga. Boleh atau tidak? Ya. Zakat adalah aturan Islam yang menerimanya pun juga diatur oleh Islam. Siapa yang berhak menerima zakat? Siapa dia? Nah, dari tayangan tadi, dia orang yang berhak menerima zakat dijelaskan dalam Al-Qur'an. Surat apa dia? At-Taubah ayat 6. Bapak Kenzi, lihat tulisannya? Bisa? Oke, Bapak minta silakan dibaca firman Allah surat At-Taubah ayat 60. Yang lain dengarkan Bapak. Ya, artinya, mari silakan. Baca artinya, teruskan soalnya. Sesungguhnya zakat itu adalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, berarti penjelasan orang yang menerima zakat terdapat dalam surat apa? Ayat ke? Boleh kita memberikan zakat kepada selain dari Allah jelaskan dalam surat At-Taubah ini? Nah, siapa yang berhak menerima zakat sudah Allah tentukan. Siapa saja mereka? Ini dia. Satu, siapa dia? Fakir. Kedua, siapa dia? Miskin. Ketiga, siapa? Hamil. Keempat? Kelima? Keenam? Ketujuh? Kedelapan? Jadi berapa orang yang berhak menerima zakat? Orang. Istilah lainnya dikenal dengan asnaf yang rela atau orang yang berhak menerima zakat.
Nah, baik anak bapak semuanya, hari ini setelah kita mendapatkan penjelasan sederhana ini, Bapak akan minta anak-anak Bapak berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing, seperti kelompok yang sudah Bapak bagi, kelompok 1 dengan kelompok 2 dan ini kelompok 3. Masing-masing kelompok akan mendapatkan satu buah amplop yang berisi potongan-potongan kertas. Ada satu kertas merah dan yang kedua, yang ketiga lem. Tugas anak-anak Bapak semuanya setelah ini duduk dalam kelompoknya masing-masing. Silakan lakukan diskusi secara kelompok. Baik anak Bapak semuanya, sudah selesai diskusi kelompoknya? Sudah selesai? Oke, biar semangat kita takbir dulu, takbir. Allahu Akbar. Oke, takbir. Allahu Akbar. Setelah kita diskusi kelompok, Bapak ingin kalian silakan presentasikan, sampaikan diskusi kelompok tadi, dan kelompok yang lain silakan untuk bertanya, membahas atau membantah apa yang disampaikan oleh kelompok yang tampil. Oke, kelompok mana yang dulu tampil? Kelompok 2. Siap? Kelompok 2? Kita kasih tepuk tangan dulu ke kelompok 2. Oke, silakan dulu kelompok 1. Ya. Oke, kepada kelompok 2 kita persilahkan untuk tampil, berdiri aja di kursinya, presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini hasil diskusi saya dengan kelompok saya. Menerima zakat artinya meringankan beban ekonomi yang dihadapi. Kemarin, orang yang berhutang untuk membantu
tepuk tangan dulu kepada kelompok 2 yang sudah tampil. Oke. Dari kelompok 1 dan kelompok 3. Sudah dengarkan tadi penjelasan dari kelompok 2? Oke, silakan kelompok 3 yang pertama bertanya. Yepi, silakan bertanya kepada kelompok 3. Oke, bagus pertanyaannya. Kenapa dalam kelompok orang yang menerima zakat itu tak ada anak yatim? Siapa yang menjawab dari kelompok 2? Silakan. Ada yang bisa menjawab? Tidak ada. Atau ada yang bisa bantu? Ada tak anak yatim di antara asnaf yang 8? Oke, Raffi. Oke, bagus kata si Raffi. Anak yatim itu kan bapaknya meninggal. Kan ada ibunya katanya yang mencukupi kebutuhannya. Satu jawaban dari Raffi. Ada lagi yang menambahkan? Yepi? Nah, bagus. Karena anak yatim itu belum tentu dia miskin. Satu. Dan anak yatim itu dia tanggung jawab dari orang Islam secara keseluruhan. Bagus. Nah, dari diskusi tadi ada beberapa hal yang ingin Bapak jelaskan terlebih dahulu kepada anak-anak Bapak. Pertama tentang orang yang berhak untuk menerima zakat. Siapakah dia? Satu. Orang yang paling berhak itu namanya fakir. Oke, Anda, apa yang maksud dengan fakir? Silakan dibaca di depan. Fakir orang yang sengsara hidupnya tidak mempunyai tenaga dan akal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia hidupnya sengsara, tak punya pekerjaan, tak punya bahan makanan untuk memenuhi kebutuhannya. Itu disebut dengan apa? Fakir. Selain fakir, ada lagi istilah yang kedua. Apakah dia? Miskin. Raffi, apa yang maksud dengan miskin? Orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Beda fakir dan miskin itu sedikit. Kalau miskin itu dia punya kerja, tapi masih tidak cukup. Kalau fakir tidak punya kerja dan juga tidak cukup. Yang ketiga, siapa lagi yang berhak menerima zakat? Ini dia. Amil. Apa arti amil? Amil artinya orang yang bertugas untuk mengurus dan mengumpulkan zakat. Yang keempat, siapa lagi? Ini dia. Mu'alaf. Yepi, apa arti mu'alaf? Orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam. Tahu nggak anak-anak Pak kiranya? Kenapa orang baru masuk Islam itu mendapatkan zakat? Supaya apa ya? Supaya hidupnya akeh. Kenapa ya Pak? Silakan. Supaya apa? Bagus. Karena bisa jadi setelah dia mualaf, hidupnya kurang mampu, dan dia dengan zakat hatinya menjadi terhibur dan karena mendapatkan bantuan. Yang berikutnya, siapakah lagi orang yang berhak menerima zakat? Gharib. Apa arti gharib? Orang yang berhutang, tapi bukan untuk berjudi hutangnya, tapi hutang misalnya ada yang sakit keluarganya, karena sakit berbulan-bulan butuh perawatan, maka dia berhutang ke sana kemari. Nah, untuk memenuhi hutangnya, kemudian dia itu berhak menerima zakat. Siapa lagi? Jadi lagi fisabilillah. Apa arti fisabilillah? Orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Siapa lagi? Ini dia. Nah, khusus hamba saya hari ini, apakah masih ada hamba saya? Tidak ada lagi hamba saya. Ya. Dan yang terakhir, siapakah dia? Barel, siapa yang bisa itu? Orang yang menuntut ilmu punya harus dihidupi. Nah, orang yang menuntut ilmu, kemudian orang yang butuh bantuan dalam menuntut ilmu. Nah, apa sebenarnya? Itu orang yang berhak menerima zakat. Nah, apa di antara hikmah zakat? Tadi di sisi kelompok tadi sudah kita sampaikan. Pertama, zakat itu hikmahnya bagi muzaki.
Siapa itu berarti? Orang yang memberi zakat. Apa hikmahnya? Satu, membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir, tamak, dan rakus, supaya tidak ada lagi sifat kikir, tidak ada tamak, tidak ada rakus. Yang kedua, apa lagi hikmah zakat? Menyempurnakan iman dan menghapus dosa. Karena zakat tadi apa artinya? Suci, menghapuskan dosa baik ini maupun jiwa. Kemudian yang ketiga, dengan zakat terciptalah perilaku jujur. Dan yang keempat, dengan berzakat mengingatkan siapa yang punya harta kita, siapa yang punya, kita hanya mendapatkan amanah. Apa hikmah zakat bagi mustahik? Bagi mustahik mengingatkan beban ekonominya, jalin persaudaraan, dari perbuatan jahat, dan bertakwa kepada Allah, dan mengubah kehidupan orang yang selama ini susah menjadi lebih baik. Itulah si penerima zakat, dan itulah hikmah dari melaksanakan ibadah zakat. Silakan anak-anak Bapak berikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Oke, ini yang dari Bapak tulis, dan silakan pegang dulu masing-masing kertas. Kita coba simpulkan. Siapa orang yang berhak menerima zakat? Ada berapa orang? Yang pertama siapa dia? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Yang ketujuh? Yang kedelapan? Itulah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Nah, zakat itu ketika dikeluarkan, dia akan menyebabkan hikmah yang luar biasa. Masih ingat? Apa di antara hikmah dari zakat itu? Pertama, apa hikmah dari zakat? Zakat akan menghapus dosa siapa? Dosa orang yang bagi orang yang berzakat, apa kira-kira hikmahnya? Hidupnya akan terbantu. Dia tidak akan lagi berada pada kondisi kemiskinan. Inilah hikmah ketika Islam mengajarkan kepada kita untuk membayar zakat. Baik anak bapak semuanya, sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan terhadap pembelajaran kita hari ini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, insya Allah untuk pembelajaran kita minggu depan, kita akan lakukan PH yang keempat berkaitan dengan ayo membayar zakat. Demikian pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan membacakan hamdalah.